Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdhalil dzakirin wa sayyidish syakirin wa imamil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka tariqahu ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus-syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmatnya kepada kita semuanya, terutama nikmat iman Islam, nikmat kesehatan, nikmat dimudahkan dalam ketaatan, juga termasuk di dalamnya nikmat dimudahkan melangkahkan kaki kita ke majelis taklim ini untuk tafakuh fiddin, untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan selalu kita berharap, berdoa, langkah kaki kita ke majelis ini adalah isyarat langkah kaki kita menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan kita sekalian umatnya sampai hari kiamat. Hadirin jamaah taklim hari Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di awal saya dapat amanah dari Ustadz Mahfud Syarif yang hari ini awalnya akan hadir, tetapi ternyata tidak bisa karena ada Zoom meeting. Alhamdulillah putri beliau, putri yang keberapa itu? Kelima, putri yang keempat, Ikrimah. Beliau mohon doa mudah-mudahan dimudahkan, dilancarkan, dapat ilmu manfaat, diterima di Mawardi University Gujarat, India. Jadi diterima di kuliah di India, insyaallah. Kayak panggil yang iya, Amitabh Bachchan. Mudah-mudahan dilancarkan, dimudahkan, dan dapat ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, punten uminya tidak bisa hadir karena sama ada Zoom juga. Nah, ini zamannya Zoom dengan para kepala sekolah untuk besok ada TKA katanya. Panduan untuk TKA. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di awal saya sampaikan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu amin wa antum bi khair minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Barangkali ada yang tidak langsung bertemu bersalam-salaman dengan saya, mohon maaf. Untuk kaubang KB saya jemban, katanya muridnya sambil pulang kumpul itu nggak panggil masalaman untuk maliwat gitu. Insya Allah aya Ustad dina YouTube anu ngabahas tentang salam-salaman. Jadi ketika habis sholat Idul Fitri kan manjang salaman.
Terus ada orang yang lihat saudaranya langsung pulang, tidak salaman. Lalu dia teriak, eta salaman, eta salaman eta. Itu seolah-olah eta teh dosa itu salaman teh. Itu. Jadi dia teriak-teriak. Lalu saat itu bahas bahwa salam-salaman setelah Idul Fitri itu bukan kewajiban. Silaturahmi, menghubungkan silaturahmi iya, tapi jangan divonis sebagai kewajiban. Kalau tidak melakukan kemudian berdosa, tidak. Kalau dia merasa selama ini dia banyak di rumah, jarang bergaul, terkadang pengijeng batur gitu, tidak masalah. Itu nggak harus minta maaf gitu, enggak harus. Tidak harus minta maaf kepada orang kalau kita yakin tidak punya dosa sama orang itu. Yang harus keliling itu yang banyak membuat dosa kepada orang lain. Yang katakannya menyakiti si A, menyakiti si B, menuduh si A, menuduh si B, itu yang harus keliling muter, minta maaf itu, kayak gitu. Tapi tetap saja memang lebih baik salam-salaman supaya tetangga ketemu. Tapi kalau tidak juga tidak masalah. Jangan diponis, jangan menghukumi orang dengan perbuatan yang bukan perbuatan wajib menurut syariat. Ya, jangan memponis orang, tidak boleh. Jadi saya mohon maaf lahir dan batin, memperkuat atas nama keluarga kalau ada kata, sikap dan hal apapun yang membuat ibu-ibu jamaah tersinggung, tersakiti secara apapun. Insya Allah dalam hati tidak ada satu kata perbuatan pun yang dimaksudkan untuk menyakiti dan niatin zalimi, tidak ada. Insya Allah. Kalau itu tidak sengaja, mohon dimaafkan. Hari ini kita akan refleksi Ramadan sedikit, penutup dari Ibnu Rajab. Di dalam kajian Ramadan, hadis tentang jaminannya adalah diampuni dosa ada 3. Hadis sahih semuanya, bukan hadis dhaif, hadis sahih yang sering dikumandangkan. Yang pertama, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman karena Allah, diampuni dosa yang telah lalu. Yang telah lalu diampuni. Ma taqaddama ay min dzanbihi wa man qama lailatul qadri, barang siapa yang sholat ibadah, qoma itu sholat, zikir, sholawat apa saja, itu qoma maksudnya. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan penuh iman dan karena Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi, juga diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah lalu. Itu. Satu itu hadis yang pertama. Yang kedua, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Sama, walin Nasa'i, Imam Nasa'i sama. Ada yang beda dari Imam Nasa'i, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi wa ma ta'akhkhara. Barang siapa berpuasa dan sholat dan zikir dan apapun di malam Ramadan, menghidupkan Ramadan, dia akan diampuni dosanya yang telah lalu dan yang paling akhir dosa itu. Ditegaskan, yang paling terakhir berdosa itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya ada satu ya yang menjadi catatan. Hadis riwayat Abu Hurairah bahwa diampuni dosanya itu dengan catatan. Apa catatannya? Majtanabatil kabair, selama tidak melakukan dosa besar. Jadi kalau melakukan dosa besar tidak berlaku hadis ini, tidak berlaku. Ya, ini yang kita takut. Dosa besar mana saja? Dosa besar itu syirik, membunuh, berzina, sumpah palsu, durhaka kepada orang tua, fitnah, riba, memakan harta anak yatim dengan zolim, itu dosa besar. Selama itu dilakukan, maka hadis dia tidak berlaku. Kita tidak ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi, tidak diampuni. Imam Zahabi memperkuat hadis ini, termasuk, ini saya mengingatkan pribadi, termasuk menurut Imam Zahabi dosa syatama,
menghina, mencaci dan mencela. Itu dosa besar kategorinya. Jadi kalau orang menghina, mencela saudara sama muslim, memaki, itu dia tidak berlaku hadis ini. Tidak berlaku hadis ini. Tidak berlaku. Harus segera, makanya harus segera minta maaf dan bertobat ketika dia memaki, menghina, mencela saudaranya sesama muslim. Ini syaratnya majtanabitil kabair, selama tidak melaksanakan dosa besar. Nah, kita mungkin menyangka selama ini dosa itu apa saja, termasuk ternyata mencaci dan memaki. Kalau dosa kecil, seperti apa dosa kecil? Buang sampah sembarangan, nah itu dosa kecil. Buang sampah sembarangan. Sebagian ulama mengkategorikan ghibah masuk dosa kecil. Kalau dosa besar, bahaya. Bagaimana orang soalnya? Saya minta maaf nah. Kudu di absen tah orang jemaat sahawae baca hiji-hiji. A pulana, B pulana, 1 pulana, 2 pulana. Si ieu pernah kurang diomongkeun. 2 si anu pernah kurang diomongkeun coba. Kudu minta maaf teh kabeh kan absen. Kalau dosa besar bahaya. Untung dosa kecil bisa terampuni dengan wudu, dengan sholat, dengan istighfar. Kalau dosa besar tidak bisa. Dosa besar itu kata Ibnu Rajab harus taubat nasuha. Taubatnya sungguh-sungguh. Minta maaf sama orang yang bersangkutan. Tidak cukup dengan maafin ya. Maafin apa? Kamu lain usumna. Lain usumna minta maaf. Lain usumna. Kalau mau Ramadan mah usumna minta maaf Idul Fitri mah. Teu ngomong ge ya, teu ngomong ge. Kalau dia ingin diampuni dosanya, harus disebutkan apa dosanya. Maaf ya, maafkan saya. Hari Senin tanggal sekian saya ngomongin kamu, maafin ya. Nah, kayak gitu. Ya dimaafkan. Kayak gitu. Harus disampaikan. Kalau tidak berarti berlaku umum. Kalau tidak maafkan secara umum. Maafkan, maaf ya, muhun sami-sami, itu gak punya masalah memang, itu hanya memperkuat saja silaturahim, minta maaf ya, iya, minta maaf, kata-kata bang gitu. Tapi kalau tiba-tiba ada orang, assalamualaikum Ustaz, maafkan saya ya, sama-sama. Tapi mungkin dia punya niat, maksudnya maafkan dosa yang itu, gitu maksudnya, dosa yang itu, tapi nggak disebutkan, nah belum sah itu. Harus disebutkan itu dosa yang mana. Kan kita nggak tahu, udah diomongin, sudah diiniin itu. Makanya memang hati-hati gitu. Termasuk dosa yang akan menggerogoti pahala kita, dosa yang akan menggerogoti amalan kita. Itu harus dihindari. Saya pernah sampaikan dulu, hati-hati menata hati. Kalau cinta jangan cinta sembarangan, kalau benci jangan benci sembarangan. Ya, almar'u ma'aman ahabba, sahih hadisnya. Seseorang akan bersama orang yang dicintainya nanti di akhirat. Siapa yang kita cintai? Hati-hati, jangan sampai mencintai orang yang nggak jelas, akidahnya nggak jelas, akhlaknya nggak jelas, amaliyahnya nggak jelas, bukan panutan, bukan teladan. Jangan sampai memajang foto orang yang nggak jelas amaliyahnya, bukan ulama. Terlepas dari perbedaan pendapat memajang foto dan gambar ya, itu ada perbedaan pendapat gitu. Tapi memajang orang yang nggak jelas itu yang harus dicek oleh kita. Kita memajang foto artis yang sudah terkenal, terlibat narkoba, judi, beberapa kali ditangkap oleh polisi dan sebagainya. Dipajang fotonya di kamar kita. Nauzubillah, summa nauzubillah. Juga hati-hati membenci orang. Boleh nggak membenci orang? Boleh kalau ada alasan syar'i. Saya benci si A. Kenapa? Karena tukang bohong. Saya membencinya karena bohongnya. Kalau dia tiba-tiba minta maaf dan saya nggak akan bohong lagi. Saya udah pernah minjem uang sama kamu terus nggak bayar. Sekarang saya insya Allah sudah insaf, sudah tobat. Saya tidak akan bohong lagi. Boleh kita hilangkan kebencian kita kepada orang itu. Itu benci harus ada alasan syar'i. Tapi kalau benci kalau nggak ada alasan,
hati-hati. Kata Imam Az-Zahabi, benci itu menggerogoti pahala setiap harinya. Kalau kepada orang yang gak jelas, kenapa benci? Atau bencinya karena hal yang mubah, yang gak ada syar'inya. Misalkan benci kamu karena iri dengki mah, karena kesel sering pakai kerudung anyar wae, merasa kesaingan orang teh, muriang awak orang. Benci gitu menggerogoti pahala setiap hari. Ulah anteng-anteng sholat puasa segala macam, urang benci aya keneh wae eta menggerogoti. Imam Az-Zahabi menggerogoti pahala kita setiap hari kebencian itu. Hati-hati. Jadi nggak ada alasan, atau alasan benci, pokoknya alasannya alasan duniawi. Benci itu alasan duniawi, jangan sampai itu ada benci dalam hati kita yang alasannya nggak syar'i. Hanya alasan syar'i yang boleh kita memendam kebencian. Itu pun jangan ditutup pintu untuk menghilangkan kebencian itu, karena manusia tidak selamanya begitu. Dia akan mendapat hidayah dan taufik, berubah, bertobat. Siapa tahu lebih baik dari kita besok hari, minggu depan, bulan depan. Dia tidak bertemu dengan kita, tiba-tiba lebih baik dari kita. Bisa jadi, bisa. Jangan ditutup pintu-pintu hidayah dan taufik buat orang itu. Jadi jangan memelihara kebencian. Tina kurus eta benci jadi gendut. Tina kurus eta benci jadi gendut. Mungkin benci gitu. Kamu kalau lihat orang itu tambah makmur hidupnya. Eta mungkin benci. Coba eta. Itu berarti apa? Menyiksa diri sendiri. Ya, menyiksa diri sendiri. Itu. Jangan sampai. Ini kita diingatkan oleh Imam Az-Zahabi tentang dampak dari dosa. Walaupun dosa kecil juga sama, ya. Jangan dipelihara sampai gemuk. Yang kedua, kita diampuni dosa karena Ramadan, karena puasa, karena menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar. Dua ulama maknanya. Ahaduhuma anna takfiru hazihil akmal masyrutun bijtinabil kabair. Jadi kesimpulannya dua. Jadi syaratnya dengan tidak melanggar dosa besar. Faman lam yajtanibil kabair lam tukfar lahu hazihil akmal. Barang siapa yang melanggar dosa besar, dia tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk Ibnu Qayyim al-Jauziyah membahas bagaimana kalau orang yang puasa tapi tidak sholat. Sepakat ulama, puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mardudun, ditolak oleh Allah. Tidak dilihat, tidak dianggap puasanya kalau tidak melaksanakan sholat. Dan plus sholat itu dosa besar, sholat itu dosa besar. Dia tidak diampuni dosanya dan tidak diterima amalnya ketika dia tidak melaksanakan sholat. Itu pertama syaratnya. Tapi ada yang kedua nih, wasani annal muroda anna hazihil faraid tukaffirus sogoir khosatan bikuli halin wasawaun istanabatil kabair awalam tajtanib. Kalau ini tetap diampuni dosanya. Itu. Ya. Apakah jadi tidak harus dosa besar saja? Istanabatil kabair awalam tajtanib. Mau menjauhi dosa besar atau tidak, dia tetap diampuni dosanya. Tapi wa innaha lam tukbar kabair bihalin. Tidak langsung diampuni dosanya oleh Allah, tapi proses. Itu. Waqad qala Ibnul Munzir fil qiyamil lailatul qadar annahu yurja bihi maghfiratudz dzunub kabairoha wasaghairoha. Tidak masalah. Tapi kita lebih ke hati-hati itu. Hati-hati. Ada fasilitas dari Allah. Kalau kita melaksanakan puasa Ramadan, menghidupkan malam-malamnya, tilawah, zikir, full. Bukan seperti puasa biasa, tapi puasa yang optimal banget. Itu diharapkan bisa menutup dosa kecil dan dosa besar. Itu. Wal jumhur ala annal kabair la budalaha min taubatin nasuh. Dosa besar harus taubat nasuha. Maaf ya, contoh gini. Saya contohkan yang mudah. Orang
mencuri atau menuduh tetangganya berzina tapi tidak ada bukti, itu dosa besar. Atau orang makan harta yatim tanpa hak, zolim, mengganti, menukar dan lain-lain. Itu kemudian dia tertangkap basah, ya, tertangkap basah, ketahuan misalkan, ketahuan nih menyelewengkan dana, harusnya dapat dana sekian, kemudian dia gunakan untuk pribadi misalkan, ketahuan, kemudian akhirnya apa? Minta maaf, dimaafkan. Minta maaf itu dengan sesama belum cukup kalau dia tidak tobat kepada Allah, itu tidak cukup. Ya dimaafkan, hampura, gitu. Tapi tidak tobat sama Allah kalau dosa besar ya. Kalau dosa besar itu harus dua, kepada adami dan kepada Allah. Gitu. Jadi harus mengkhususkan waktunya dia, misalkan malam hari, sebelum sholat subuh, setelah tahajud, dia bertobat kepada Allah, sholat sunat tobat, dengan istighfar, dan istighfar yang membayangkan dosanya itu, ya Allah, aku menyesal tidak akan mengulangi lagi dosa ini, ya Allah. Menyesal itu sebatas nasuha. Nggak cukup dengan astagfirullah secara umum, nggak cukup. Itu. Jadi harus begitu kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Jadi harus benar-benar tobat nasuha, minta maaf kepada manusia, dimaafkan, dan kemudian kita mendekat kepada Allah, istighfar kepada Allah, salat sunat taubat mungkin, kemudian istighfar, dan mengganti amal-amal yang buruk dengan amal-amal yang baik, kayak gitu, untuk dosa besar. Wa hadhihi al-anna hadal asbab as-salasa kullu wahidin minhuma mukaffirun lima salafa minadz dzunub. Luar biasanya kemarin kita Ramadan, 3 amalan yang kita lakukan itu mukaffiratuz dzunub, menghapus dosa. Masya Allah ya, kalau sungguh-sungguh. Yang pertama, siamu Ramadan. Puasa Ramadan itu menggugurkan dosa. Kapan gugur dosanya? Di sampai hari terakhir Ramadan. Di hari terakhir Ramadan selesai, hapuslah dosa kita. Jadi enggak dihapus tiap hari, enggak. Senin hapus, Selasa hapus, Rebo hapus, enggak. Hari terakhir baru dihapus dosa. Yang kedua, wa qiyamuhu, menghidupkan malam-malam Ramadan. Itu sampai malam terakhir, di takbiran berarti. Barulah dihapus dosa-dosa kita. Wa qiyamul lailatul qadri, dan menghidupkan malam Lailatul Qadar. Itu dihapusnya terserah Allah. Dari 10 hari terakhir itu mungkin beberapa malam pertama, beberapa malam kedua, dan beberapa malam terakhir diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi proses menghapusnya ada beberapa tahapan. Yang jelas setelah Idul Fitri, makanya kita sering mengistilahkan kita seperti bayi yang baru lahir dari perut ibu kita, bersih tanpa dosa. Diharapkannya seperti itu. Bila selama Ramadan mampu menjaga rintangan-rintangannya, rintangan dosa-dosa kecil, rintangan termasuk melalaikan sholat, itu ada dosa kecil, termasuk melalaikan. Kalau sempurna menjaganya, insya Allah sangat cukup sekali untuk menutup dosa-dosa kita. Kita punya luar biasa ya kesempatan. Kalau kata Ibnu Rajab, 1, kita harus sedih ketika Ramadan pergi. Tetapi beliau menyusul juga, nggak usah sedih. Kenapa? Kita sedih Ramadan pergi, nggak usah sedih juga, supaya ada harapan kepada Allah tahun depan masih bertemu Ramadan. Perlu sedih, karena apa? Karena jangan menangisi Ramadannya. Kalau Ramadan tak perlu ditangisi, karena tahun depan dia akan datang lagi. Kita belum tentu, gitu. Saya belum tentu. Mungkin beberapa bulan ke depan dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita berharap masih diberi kesempatan.
gitu. Tapi yang perlu sedih adalah apakah Ramadan kita selama ini optimal apa tidak? Kayak gitu, optimal apa tidak? Itu yang penting, yang perlu kita refleksi kembali gitu, Ramadan kita dari tahun ke tahun. Yang kedua, yang ketiga, ini ada catatan dari Ibnu Rajab yang tadi pernah saya sampaikan di Ramadan kemarin. Ini refleksi buat saya. Idalam yukfar lahu fi Ramadan, famata yukfaru liman la yukfar lahu fi hadas syahr. Apabila orang di Ramadan itu tidak mendapat ampunan dari Allah dari dosa-dosanya, maka kata Ibnu Rajab dalam hadis ini, dia tidak akan mendapat ampunan di bulan-bulan setelahnya. Bayangkan, ya, kalau orang yang beriman pasti takut dengan kondisi ini, karena memang tidak akan terasa. Ibu-ibu ada yang merasa ibadahnya diterima oleh Allah? Enggak ya. Pede misalkan, aku insya Allah diterima. Kenapa ulama di sini nih bahasan ini? Ibnu Rajab membahas ulama itu berdoa 6 bulan setelah Ramadan untuk supaya diterima amal Ramadannya. 6 bulan ke depan. 6 bulan dari mulai sekarang Ramadan, dari Syawal ke sana itu berdoa 6 bulan ke depan. Berdoa apa? Ya Allah, terimalah Ramadan yang telah lalu. Itu doang doanya. Artinya mereka apa? Ulama solih, salaf yang dekat dengan Rasul, tapi masih tetap berharap diterima dosanya diampuni gitu. Bayangkan, kalau mau orang ya harus berapa tahun ke depan minta, ya Allah terimalah Ramadanku kemarin, ampuni dosa-dosaku ya Allah gitu. Minta diterima Ramadannya 6 bulan ke depan. Kita mah boro-boro hiji sawal ge geus poho ku baju anyar jeung kue-kue. Manusiawi. Mereka orang-orang solih yang fokus hidupnya. Luar biasa. 6 bulan berdoa minta diterima oleh Allah amalan Ramadan dan semua aktivitas selama Ramadan. Gitu. Kalau orang menurut beberapa ulama, kalau orang ciri diterima amal Ramadannya kalau setelah Ramadan dia tidak meninggalkan amal yang biasanya dilakukan di Ramadan gitu. Minimal sama gitu. Minimal sama. Kalau berkurang saja, berkurangnya banyak. Tadina maca Quran rutin tah. Eta sapoe penuh satu Syawal teu maca Quran sakali-kali acan. Nah, itu alamat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hari pertama Syawal. Hade lupa terus sampai 2 Syawal, 3 Syawal, sampai tahun depan sebelum Ramadan. Jangan. Gugulu gitu. Untuk yang belum belajar baca Al-Quran, minimal berzikir setelah sholat. Dan terus minta ampun sama Allah, minta maaf sama Allah, berdoa supaya diterima amal Ramadannya gitu. Pokoknya jangan lepas dari suasana kemarin Ramadan.